welcome back to my YouTube channel. Aku mau update tentang apa yang terjadi di minggu ini. Jadi kemarin, sekarang hari Jumat, hari Rabu, aku habis dari campuhan brunch apa gitu. Pokoknya di Ubud, yang jalan setapak di campuhan itu. Aku kurang lebih jalan ada 15.000 langkah lebih lah, 15.000 langkah lebih. Itu pokoknya beberapa jam lah di Ubud, 15.000 langkah lebih, dan itu membuat kaki aku ternyata sakit. Jadi kemarin hari Kamis itu beneran aku capek banget dan gak kemana-mana akhirnya, beneran di rumah doang, dan baru keluar itu malam sekitar jam 10:30 untuk makan, habis itu balik lagi. Nah, terus aku mau minta maaf juga karena mulai minggu depan dan 1 bulan ke belakang mungkin aku akan jarang bikin video. Aku juga sudah menguninstall Instagram dan TikTok supaya aku memang tidak main kedua aplikasi itu dulu untuk sementara waktu, karena aku harus fokus sama kelas persiapan aku dan ujian aku. Jadi seperti yang video sebelumnya udah aku sampaikan, aku tuh akan ujian di tanggal 21 sampai 24 Maret 2023, sorry. Jadi ya benar-benar harus fokus. Ya. Agak kesel memang kalau dengar suara-suara kayak gitu. Cuma ya seperti itu. Ini sekarang posisi aku lagi ada di Atlas, daerah Kintamani. Itu perjalanan dari Denpasar kurang lebih hampir 1,5 jam. Yang di maps juga tadi 1,5 jam sih. Nggak macet, cuma emang jauh aja gitu. Terus ini aku lagi ada di Atlas. Tadi aku pesan nasi goreng dan cappuccino. Nasi goreng harganya 30.000 dan cappuccino harganya juga sama 30.000, which is itu cukup affordable untuk daerah Kintamani, karena ekspektasi aku adalah makanan itu sekitar 45.000 sampai 60.000 something, tapi ternyata jauh lebih murah daripada itu. So it's worth it. Dengan pemandangan, aku bisa liatin ke kalian kurang lebih itu pemandangannya. Jadi ada Gunung Batur sama danau, aku nggak tahu itu danau apa namanya, danau Batur atau danau Kintamani, I don't know, I'm not really sure, but ya itu pemandangannya, itu view-nya. Nah, tadi kenapa nggak duduk di sana padahal kosong? Tadi tuh sempet agak-agak gerimis gitu, hujan, dan karena males untuk pindah-pindah bolak-balik, jadi mendingan kita udah stay aja di sini, lebih bagus gitu. Sebenarnya kayaknya atas bawah deh, lantai 1 lantai 2-nya, cuma gue juga nggak ke bawah-bawah. Mungkin nanti kali ya sebelum pulang kita ke bawah, karena gue pikir tadi ini cuma 1 lantai, gue nggak ngeliat ada tangga di sini gitu. Itu untuk yang ya masalah gue di mana, sama masalah persekolahan, perpendidikan. Oke, yang kedua, update yang kedua adalah, jadi di bulan Januari kemarin, seperti yang kalian tahu, gue kan memang pindah ke Bali, itu mulai lamar-lamar kerja ya, memang mau stay di Bali untuk sambil sekolah dan kerja. Cuma ternyata di bulan Januari ketika gue apply itu banyak yang nggak lolos. Jadi ketika mulai masuk Februari, gue memutuskan untuk udah gue part time aja, dan memang keterima di PEN sebagai part timer. Cuma ternyata setelah 1 bulan di review, gue dapet panggilan untuk full time untuk salah satu perusahaan Australia yang dia punya salah satu kantor cabang itu di Bali, di Sanur, which is itu dekat sama kosan gue. Cuma seperti yang gue bilang, kan gue sudah mulai memfokuskan untuk part timer aja, karena gue kan sudah mempersiapkan untuk keberangkatan ke Jerman, dan itu hanya tinggal menunggu waktu doang, beberapa bulan. Nah, jadi gue udah gak ada niatan untuk full timer lagi nih. Tapi ternyata tadi dipanggil interview, dan gue tetap ya, karena menurut gue interview itu adalah proses dimana gue belajar untuk berani speak, berani berbicara sama orang, terutama orang asing. Dan memang interview gue selama di Bali itu semuanya pakai bahasa Inggris gitu, dan itu membuat gue kayak, gue yang selama ini tidak berani menggunakan bahasa Inggris di depan orang walaupun gue lancar,
Nah dengan interview itu gue dipacu benar-benar ya, gue harus berani gitu, gue nggak punya pilihan lain, masa ya orang ngomong lo nggak nyautin gitu. Nah tadi karena gue pikir juga emang ya udah ini juga belum tentu keterima walaupun gue tidak niat full time, cuma gue tetap ikut interviewnya dan ternyata gue lolos sampai ke tahap sekarang sudah nego gaji juga, sudah oke. Dan ini sampai di tahap dia mau minta rekomendasi dari kantor gue yang lama, my previous office. Dan tadi gue udah kasih kontaknya ya, nggak tahu kalau emang keterima. Terus tadi ketika ditanya kapan bisa start join, gue bilang secepatnya karena ya gue nggak ngapa-ngapain. Terus gue sangat menyesalkan hal itu. Kenapa? Karena mulai minggu depan kan gue udah mulai kelas ya. Kelas gue dari jam 9 sampai jam 12. Bagaimana cara gue untuk full time? Coba. Gimana cara gue untuk kerja full time? Sementara tadi udah dikasih tahu jam full time-nya itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Bagaimana? Kan nambah penyakit kan anak-anak. Karena gue sama sekali gak expect kalau gue bakal keterima gitu, bakal melangkah sejauh itu. Cuma ya udahlah, kita tinggal lihat keputusan akhirnya ini. Kalau misalkan ya Tuhan lebih tahu lah apa yang terbaik buat gue. Kalau misalkan emang setelah dia minta rekomendasi dan gue lolos, ya berarti itu akan menjadi PR gue ke depannya, bagaimana cara mengatur waktunya. Tapi kalau misalkan nggak lolos juga ya udah, emang Tuhan punya jalan ini gitu buat gue. Itu update-nya tentang pekerjaan. Terus ya untuk project di Apen hari ini sebenarnya gue ada deadline project untuk yang photoshoot deadline untuk ngumpulin 10 foto, 8 foto pribadi dan 2 foto bersama your friend untuk project Asian Woman. Tapi gue cuma sejauh ini baru punya 3-4 foto karena itu memang harus diambil menggunakan kamera khusus, harus menggunakan pakaian-pakaian yang berbeda dan tempat-tempat yang berbeda. Jadi sampai detik ini gue baru hanya punya 4 foto. Itu untuk yang project Apen. Terus kemarin gue seperti yang sudah kemarin diupdate, ini kacamata gue kan rusak. Udah ditambal-tambal begini. Gue baru saja minta orang rumah dari Bekasi untuk ngirimin ke Denpasar. Itu pakai, kalau yang kemarin sebelumnya baju-baju gue dikirim pakai JNE, itu harganya 4 untuk 4 kilo itu 120 ribu per kilonya. Berapa tuh? 30 ribuan. Nah kemarin dikirimnya pakai ekspedisi wahana, itu cuma 15 ribu untuk 1 kilo. Yang dikirim antara lain fins yang buat berenang, terus kain, kacamata 3, dan buku rekening. Karena seperti yang kalian tahu, rekening gue salah satu ini ada yang bermasalah. Seperti yang udah gue update sebelumnya, rekening gue bermasalah, jadi emang bener gue harus urus di sini. Jadi gue minta kirimin buku rekening, semoga aman, semoga tidak terkendala. Waktu estimasinya itu kurang lebih 4 hari, dan menurut gue itu gak masalah karena kemarin JNE yang estimasinya 2 hari aja ternyata baru nyampe di tempat gue itu 8 hari. Jadi dibilang estimasinya 4 hari, I don't have a problem with that, so ya it's okay gitu. Terus apa lagi update-nya? Kayaknya udah itu aja ya update-nya, nggak ada yang macam-macam lagi. Nanti kalau ada update lagi pasti akan gue kabarin. Udah itu aja ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.